Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, hari ini sungguh hari yang penuh rahmat, penuh berkat, penuh sukacita. Amin. Karena kita dikumpulkan kembali untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kita diingatkan lagi dengan tema yang luar biasa. Tubuhmu adalah baitmu. Bait siapa? Bait Allah. Bapak Ibu, makanya kita boleh memberi cos kiri kanan, boleh depan belakang, katakan tubuhmu adalah bait Allah. Boleh keluar dari kursi, boleh diteman di belakang, di depan semua. Katakan tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa Yesus luar biasa di dalam hidup kita. Semua sudah tahu ya lagunya ya. Lagu-lagu kekinian. Ya. Ikutin gayanya ini ya. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo lebih semangat lagi. Mana gayanya? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari saya undang ke depan aja. LLUC, Oni. Yuk. Karena saya tidak punya worship dancer. Gayanya begini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Kalau dalam paling rendah, sedalam paling rendah, paling rendah. Lebih dalam kasih Yesusku. Pelangi dan indah-indah. Pokoknya jangan lupa gini ya. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Gampang ya, coba posisinya jangan gerombol. Yuk, siap-siap. Umat jangan mau kalah ya sama CCCC di depan ini ya. Yuk, oh dulu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan ye ye. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Kita Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita luar biasa. Ini anak-anak sekolah minggu biak ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini. Engkau terus melawat kami, Engkau menyertai, Engkau menuntun setiap kami. Dari kami bangun pagi hari, Engkau terus memberkati kami, Engkau terus mencintai kami. Engkau memberikan kami nafas di dalam setiap paru-paru kami. Engkau memberi kami darah yang berdetak di jantung kami. Kalau sampai hari ini, pagi ini Tuhan, kami boleh berdiri dan mengucap syukur dan memuji nama-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Walau kami masih sering berdosa, kami sering melupakan Engkau, kami terus melakukan dosa yang sama. Tapi Engkau izinkan kami Tuhan untuk terus hidup dan boleh merasakan kasih kuasa-Mu. Kami masih mengalami sakit Tuhan. Kami masih mengalami perekonomian yang sulit. Bahkan kami berputus asa dan tidak berpengharapan. Tapi kami terus percaya akan janji-Mu Tuhan. Bahkan apa yang tak pernah kami pikirkan, Engkau telah menyediakan bagi kami. Kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kini kami datang kepada-Mu Tuhan dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami Tuhan, dengan segala keterpurukan kami, keputusasaan kami. Kami mau letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah syukur kami pagi hari ini Tuhan, kami mau persembahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Ini syukur kami Tuhan, ini doa kami Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau katakan, apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhan
pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Benar Bapak, ini syukur setiap kami. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Ini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku, pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia.
bagi kami Tuhan. Kau teramat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu Tuhan. Kasih setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala yang untuk pengampunan. terima kasih Tuhan buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kesehatan yang terus Kau berikan kepada kami. Hingga kami boleh selalu sehat dan terus setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Mari saat ini kita ungkapkan rasa syukur terima kasih kita buat setiap kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan kalau dalam proses hidup kami Engkau selalu setia, Engkau terus menemani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk rancangan-Mu yang sempurna dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami untuk kembali menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk Roh Kudus yang selalu membimbing, menolong kami, menguatkan kami, memberi daya hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima Terima kasih. kasih Allah Roh Kudus. Bapak, inilah rasa syukur setiap kami yang telah kami ungkapkan, bahkan yang timbul di dalam hati. Engkau telah mengetahuinya Tuhan. Benar Tuhan. Kami percaya di dalam hidup kami mau terus bersyukur. Hanya Engkau Yesus di dalam hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus.
masih terus semangat. Amin. Percaya kepada Yesus. Siap memuji Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Kita memuji, membesarkan Tuhan di tempat ini. Jangan jaim. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa. Luar biasa, sore-sore hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Saya mau undang yang mau sharing kebaikan Tuhan selama kita 1 minggu berpisah. Bagaimana Tuhan menempa hidup kita. Bagaimana Tuhan boleh memberikan mujizat kepada kita. Silahkan saya undang 1-2 orang untuk boleh sharing kebaikan Tuhan. Mungkin ya habis ulang tahun. Oh ya silakan. Mari Bu. Shalom, Halo.
Saya mau bersaksi ini sebetulnya sudah 2 bulan. Cuma saya ini kok belum bisa bersaksi. Hari ini tadi saya tergerak. Kamu harus bersaksi. Tapi enggak tahu di sini sudah saksi atau Amin. belum ya. Ini mungkin sudah tahu orang teman saya waktu kesini orang yang haji itu pakai jilbab itu. Dia siapa, Bu? namanya Namanya Bu Sulistiawati. Oh iya. 2 bulan, 1 sekitar 3 bulanan ini ya sudah menghadap Bapa di surga. Dia rindu sudah mulai tahun 2014 itu dia rindu dibaptis sampai sudah ikut katekumen, ikut semua, tapi Romo semua tidak mau mengizinkan baptis. Dia hampir berapa minggu sekali dia adorasi sampai delosor di bawah kaki Yesus. Dia walaupun Romo siapapun tidak mau baptis, tapi aku cinta sama Yesus. Dia waktu itu terakhir itu dia diajak temannya itu besok, saudaranya kalau nggak salah ya, jatuh di pinggir depan rumahnya gitu. Jatuh, nggak lama, 1 minggu apa berapa hari ya, dia langsung meninggal. Di sini saya menyaksikan waktu meninggalnya itu saya memang nggak datang. Keluarganya itu sangat benci orang Kristen, terutama saya orang Katolik. Tapi sesudahnya saya baru ke sana. Sesudahnya saya ke sana saya dihakimi sama keluarganya. Karena dia mengatakan, ini gimana Mbak? Waktu meninggal saya suruh syahadat enggak mau. Ini sudah sekarat. Ini kesaksian luar biasa bagi kita yang percaya ya. Disuruh syahadat berapa kali enggak mau. Loh, ini disuruh syahadat kok enggak mau. Kamu mau ikut siapa? Gitu. Dia diam. Kamu syahadat lagi, dia gini lagi. Nah, di sini saya menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Orang dalam keadaan sekarat itu maksud sudah di tangan Tuhan ya. Tapi yang mengatakan itu siapa? Itu imannya. Nah, di sini saya merasakan ya, kita beri semangat bagi kita semua yang percaya. Ini belum dibaptis sudah merasakan seperti itu. Nah, terus keluarganya ngomong saya, ini gimana Mbak? Mau dibawa ke doanya caranya gimana? Tapi waktu itu pesan sama saya, walaupun saya tidak dibaptis, kalau saya memang dipanggil Tuhan, saya tetap cinta Yesus, katanya gitu. Saya percaya, saya cinta Yesus karena kesaksian itu luar biasa. Dia doa Alkitab itu hampir baca itu selesai, hampir selesai. Terus tiap doa itu melalui ayat-ayat, bukan melalui kata-kata. Ayat ini dia dikatakan gitu. Nah, terus saya diomongi ininya apa? Terus saya doanya caranya gimana Bu? Saya gini, doa itu enggak ngomong kalau orang itu pesan sama saya. Ya secara yang punya rumah saya bilang gitu, saya juga enggak tahu. Nah habis itu terus ini pasti sudah dibaptis di Katolik katanya gitu. Saya gini, sekarang tanyakan saja ke gereja, kalau memang ada nama di situ dibaptis, nanti situ bisa nuntut. Tapi ternyata enggak ada. Nah di sini rencananya Tuhan ya, dia cinta walaupun tidak dibaptis, tapi dia seperti itu imannya kuat. Jadi kita kita yang percaya kita lebih semangat lagi bahwa Yesus itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sharing yang sungguh menguatkan kita bagaimana hatinya sudah melekat kepada Tuhan. Walaupun aral melintang sampai ajal memanggilnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ini kita benar-benar mau meneladani untuk boleh menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Mungkin ada satu lagi. Yuk silakan. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Namanya biar kenal semua. Oh iya, belum ada yang kenal. Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Saya sharing sedikit tentang pengalaman kesaksian saya sebenarnya. Oh iya, saya Tasya. Oh iya. Saya Tasya. Saya Tasya. Luar biasa. Iya, kebetulan saya ikut di sini karena diculik Bu Yusi. Gitu, tapi saya punya pengalaman kesaksian saya di Santo Yakobus sebenarnya. Jadi ceritanya saya lahir seorang Muslim, begitu. Mama saya Katolik, tapi
masuk Muslim karena nikah sama papa. Jadi keluarga besar mama Katolik, keluarga besar papa Muslim Muhammadiyah. Sama-sama sakleknya sebenarnya. Terus saya SMP itu terpanggil untuk masuk Katolik karena saya mimpi saya berlutut terus ada sinar. Gak kelihatan Tuhan Yesusnya tapi saya berlutut di bawah dan ada sinar gitu. Terus saya sempat ngomong sama kakak saya yang Katolik, jadi saya bertiga, kakak saya Katolik, saya sama adik Muslim, pembagian ceritanya. Kakak saya masuk Katolik karena ikut sama Uma dari kecil. Terus saya bilang sama kakak bilang ya udah kamu mulai ikut ke gereja, tapi diem-diem waktu itu. Jadi saya dari TK itu sebenarnya sering ikut sekolah minggu karena diajak keluarganya mama. Singkat cerita, saya baru memberanikan diri masuk Katolik dan saya keluar dari rumah. Itu setelah saya sudah kerja. Karena kan saya sudah ngerasa saya sudah bisa kerja, saya bisa cari uang. Dan saya kalau papa gak mau terima, saya sudah settle gitu ceritanya. Iya benar ternyata. Papa WA saya dan bilang kamu sudah bukan anakku. Waktu itu 2015 apa 16. Terus singkat ceritanya lagi, saya menikah dengan orang Kristen Betani, which is mamanya juga nggak setuju awalnya kalau anaknya saya masukkan Katolik. Agak kompleks. Lalu saya yang basic Muslim belum katekumen, suami Kristen dan belum katekumen juga. Kita berdua ke Kristus Raja karena rumah saya waktu itu di area Kristus Raja. Saya ke sana, saya ditolak sama Romo Paroki. Romo Paroki nggak mau karena katanya terlalu kompleks kasusnya saya. Lalu saya ke sini karena tante saya waktu itu di Citraland. Dikenalin saya ke Romo Novi. Nah, singkat cerita, Romo Novi sempat nyuruh saya untuk saya nikah dulu secara Muslim, lalu saya masuk Katolik gitu. Saya langsung tolak Romo. Saya bilang, Romo saya nggak akan ke sini kalau Romo ujung-ujungnya tetap nyuruh saya di Muslim dulu, lalu kita ke Katolik. Saya nggak mau, akhirnya Romo berani ngambil resiko. Nah, akhirnya di paroki inilah saya dikatekumen dan saya dibaptis, lalu saya menikah juga di paroki ini sebenarnya. Gitu. Jadi pengalaman saya bertumbuh awal adalah memang di paroki ini. Setelah itu saya setelah punya anak, papa mau menerima kita kembali dan saya ke Kristus Raja. Terus akhirnya saya pindah rumah ke Justinus. Jadi agak ini ya. Gitu. Tapi saya senang, saya punya pengalaman di sini juga di Santo Yakobus dan di Justinus saya berkembang secara iman dan pelayanan juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Salam kenal buat semuanya. Semoga kita semua terus bertumbuh iman, jangan kalah sama saya yang basicnya bukan Katolik dari Luar lahir. biasa. Terima kasih. Thank you Tasya. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu sudah nangkep, ini sudah enggak bisa lepas kita ini. Pokoknya kalau Tuhan sudah mau, Tasya kamu harus ikut Yesus. Itu sudah tidak ada siapapun yang dapat memisahkan antara kita dan Tuhan. Amin. Amin. Yuk mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau mempersembahkan yang terbaik tubuh kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuji, memuliakan Dia. Kita mau katakan, Tuhan kami ini bait-Mu, kami ini anak-anak-Mu. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari saya undang bangkit berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah
Pakai kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Karena tubuh kami ini adalah bait. Kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadat yang sejati. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan. Mari angkat tangan kita sebagai persembahan bagi Tuhan yang terbaik. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan.
Syukur bagimu Bapa. Terima kasih untuk lawatanmu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Saat ini kami membuka pikiran, telinga, mata hati kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Shirley boleh bertumbuh, berbuah, dan bertunas di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengar ya Tuhan. Bunda Maria, doakanlah kami selalu agar kami boleh meneladani, agar kami terus boleh setia untuk boleh mendengarkan firman-firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau belajar seperti Maria untuk lebih memilih Engkau menjadi pendengar setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan pujian ini kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu, Kau Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi semuanya. Asik, boleh ini yang melambaikan tangan yang dengar suara saya kayak di Zoom ya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tapi katanya kalau ditanya gimana kabarnya itu jawabannya harus baik Bapak Ibu. Karena itu kan ada singkatannya ya. Tahu ya Ce ya, singkatannya apa Ce? Oh lupa. Ada yang ingat singkatannya baik? Amin. Bahagia aku ikut Kristus. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur diberi kesempatan kembali boleh mewarta di tempat ini. Mungkin ini kali kedua ya saya di tempat ini, tapi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Temanya udah tahu ya Bapak Ibu, coba dibaca sekali lagi tema kita hari ini apa? Tubuhku adalah bait-Mu. Dan izinkan saya memperkenalkan diri karena kan mungkin dulu ada yang gak datang. Kita kenalan lagi yuk, nama saya Maria Shirley Margareta. Hai Maria. Jadi nanti kalau ketemu boleh disapa Bapak Ibu, saya kan gak mungkin langsung inget ini semua ya. Saya dari paroki kelahiran Santa Perawan Maria atau Kepanjen, tahu ya Kepanjen ya. Salah satu tempat tujuan Porta Sancta tahun lalu. Dan saya berkomunitas di Bunda Kudus dengan PD-nya yaitu PD Bindoman. Dan itu, itu adalah foto keluarga saya Bapak Ibu. Saya dikaruniai satu orang suami saya juga pewarta sabda awam. Anak saya nomor 1 Stefanus, baru selesai lulus kuliah S1, sarjana teknik puji Tuhan. Dan yang nomor 2 baru selesai SMA. Itu aja cukup ya. Kemudian saya mau tanya, ini kan serinya di bulan ini tak ambil dari flyernya PDA Villa ya. Serinya di bulan ini adalah kehidupan doa anak Tuhan. Sabtu pertama ada yang ingat gak? Tapi itu saya cantumkan sih, gak tahu kelihatan ya. Sabtu pertama, ajarku melakukan kehendak-Mu. Ada yang datang tiap Sabtu? Boleh angkat tangan yang datang tiap Sabtu? Boleh ya? Oh berarti enak ini nyambung ya. Jadi yang Sabtu pertama kan ajarku melakukan kehendak-Mu. Kalau nggak salah Bu Lani pembicaranya. Sabtu kedua waktu Tuhan yang terbaik. Siapa pembicaranya waktu itu ingat? Ingat? Saya loh nggak datang PD tapi ingat Pak Fendi. Sabtu ketiga siapa yang kemarin makan soto? Ku ikut kehendak-Mu. Pewartanya siapa? Ingat nggak? Ojo dilupa no Bapak Ibu pewartanya, nanti kalau ketemu itu loh di jalan disapa ya. Terus hari ini Sabtu keempat kita temanya yaitu tubuhku adalah bait-Mu. Nah apa sih hubungannya tubuhku adalah bait-Mu itu dengan kehidupan doa anak Tuhan ya kan. Saya tuh merenung-renungkan. Nah saya mau tanya di sini semua pernah berdoa? Pernah? Ada yang gak pernah berdoa, yang gak pernah berdoa angkat tangan. Gak ada ya?
Nggak ada ya, semua pernah berdoa ya. Dan doa itu ada yang dijawab atau ada yang enggak dijawab Bapak Ibu? Ada yang dijawab, ada yang belum dijawab. Nah, kira-kira pernah enggak merenung kadang-kadang, kenapa sih doa-doa kita itu kok seolah-olah gak dijawab Tuhan? 2026 tadi kan WL-nya bilang ya, situasinya sedang nggak baik-baik aja dan kita memang tahu memang sedang tidak baik-baik saja Indonesia. Bahkan kemarin demonya sempat kesro ya, ada yang ke Gerahadi ta. Kesro kemarin agak malam jam 6 itu ya. Tapi kita mau belajar bagaimana sih kehidupan doa anak-anak Tuhan itu supaya berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali doa-doa kita yang tidak terjawab itu karena apa Bapak Ibu? Kita lihat yuk dan kita baca Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca yuk 3, 2, 1. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu, terkadang ini kan dialami oleh bangsa Israel. Mereka itu terus berdoa, melakukan puasa dan lain sebagainya. Tetapi mereka tuh ngomong, kok gak dijawab-jawab doa kita. Kok kita ini terus sengsara, kok kita ada dalam pembuangan dan lain sebagainya. Dan Nabi Yesaya itu memberikan nasihat ini, yaitu sesungguhnya tangan Tuhan itu enggak kurang panjang untuk menolong. Tuhan itu kalau mau menolong ya bisa aja seketika gitu Bapak Ibu. Pendengarannya Tuhan itu enggak kurang tajam kok dengerno kita doa. Kita enggak minta itu ya, kalau kita butuh pasti Tuhan akan memberi. Tapi terkadang yang menjadi penghalang mengapa doa-doa kita seolah-olah tertunda itu adalah dosa kita. Nanti saya cerita ya di akhir. Saya cerita di akhir bagaimana ada sebuah doa saya yang tidak terjawab-jawab dan ternyata itu adalah doa yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa saya. Itu ya. Jadi jelas ya hubungannya ya. Nah, dosa itu apa sih? Dosa itu apa? Coba. Ini tadi mana Tasya tadi? Oh itu. Dosa itu apa Tante? Menurut Tante apa dosa? Pelanggaran perintah Tuhan. Pelanggaran perintah Tuhan. Ibu pernah berdosa Bu? Pernah berdosa? Kira-kira apa dosanya? Apa-apa coba dosa itu? Apakah membunuh? Enggak ya. Jadi dosa itu kalau menurut kita kan kadang sering kali gini toh, umat Katolik ini kan suci-suci. Kalau pengakuan dosa, aku iku bingung, dosaku iku apa? Gak ono, bolak-balik ngaku, dosaku ini apa? Kan kita sering kali gitu ya. Karena kita mungkin enggak membunuh, kita mungkin enggak mencuri, kita enggak melakukan hal-hal yang jahat. Tapi kita lihat definisi dari dosa. Ini ada yang bawa Alkitab. Boleh angkat tangan yang bawa Alkitab nanti dapat hadiah dari panitia. Ada enggak? Bisa bantu saya nanti yang bawa Alkitab? Enggak ada ya? Minta maaf. Soalnya kalau ini kayak enggak ada di HP suci ya, kamus kitab suci ini enggak ada. Jadi Bapak Ibu di bagian belakangnya Alkitab itu ada yang disebut kamus. Kamus. Nah kamus kitab suci itu ada kata-kata yang ada di dalam kitab suci itu, kamus itu memberikan artinya atau maksudnya apa. Nah dosa ya saya bacakan ya. Perbuatan, pikiran dan perkataan manusia yang bertentangan dengan kehendak dan hukum Allah. Benar loh Tante, dapat 100 minta hadiah ke ketua PD. Itu loh melawan perintah Allah tadi katanya ya. Benar ya ternyata ya. Jadi dosa itu bertentangan dengan kehendak Allah itu sudah berdosa ternyata. Bukan cuma kalau membunuh, mencuri, melakukan yang jahat gitu tok, bukan. Tapi bertentangan dengan kehendak Allah itu kita sudah berdosa. Bisa dilakukan perorangan maupun bersama-sama. Dan gereja Katolik mengkelompokkan dosa itu menjadi 7 dosa pokok. Itu ya, sombong, tamak, iri hati, marah,
hawa nafsu, rakus, malas, itu semua termasuk dosa. Dan dosa itu tidak berguna, alias kita bisa menyebutnya sebagai sampah. Ya, nanti ada hubungannya, kenapa kok tak sebut sampah gitu ya Bapak Ibu. Nah kita lihat, kenapa sih kok dosa itu disebut sampah? Karena itu tidak berguna untuk tubuh kita. Karena tubuh kita seperti tema hari ini, yaitu tubuhku adalah baitmu. Munya itu mu besar, yaitu mu Tuhan. Kita baca yuk yang ngomong itu siapa di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 3, 2, 1 sama-sama. Saya ulangi sekali lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi jelas ya, di dalam kita ada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang kapan kita peroleh? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kehendaknya Allah apa itu tadi yang di akhir itu loh. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi salah satu kehendak Allah, saya nggak bahas kehendak Allah yang di Sabtu pertama sama Sabtu ketiga. Tapi menurut Rasul Paulus di Korintus, kehendak Allah dengan tubuh kita itu untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Seperti lagu tadi loh barusan, Bapakku persembahkan hidupku itu ya. Jadi sudah tahu ya, kehendaknya Allah kita memuliakan Dia Allah dengan tubuh kita. Nah Bapak Ibu saya mau tanya, pertama kali Bapak Ibu mendengar Roh Kudus atau mengetahui tentang Roh Kudus itu di dalam peristiwa apa di kitab suci? Coba gantian, siapa ibu yang pakai baju batik? Gak apa-apa, gak ada yang salah, benar kok ini. Habis gini kamu, ayo. Kapan Bu dengar Roh Kudus di kitab suci? Kenapa? Kapan pertama kali dengar tentang Roh Kudus di kitab suci? Udah lama. Enggak. Bukan waktunya, tapi maksudnya peristiwanya itu loh, maksudnya waktu Pentakosta atau apalah gitu loh maksudnya. Waktu dibaptis. Waktu dibaptis. Siapa yang dibaptis di kitab suci? Ada Roh Kudus itu. Yesus dibaptis. Terus ada yang punya jawaban lain dari Ibu? Ada yang punya jawaban lain mungkin? Sama ya Nyo? Sama. Nah ini teman saya siapa? Stella punya jawaban lain. Di kitab Kejadian waktu Allah menciptakan manusia Nah, di kitab Kejadian waktu Allah menciptakan manusia ditiuplah dengan Roh Kudus. Gak ada yang bawa kitab suci sih, susah ini. Jadi Bapak Ibu, di kitab suci, kitab Kejadian halaman pertama bab 1. Stella ini wes bener tapi agak kurang pas dikit gitulah. Jadi ya nanti dibuka ya, mungkin yang bawa HP suci boleh dibawa sekarang. Kitab suci Kejadian 1 ayat 2 ya. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya tentang Tritunggal dan lain sebagainya, itu memang Tritunggal ya, memang Tritunggal Maha Kudus karena sejak semula itu Roh Allah itu sudah bersama-sama dengan Allah, ya kan? Nah itu ya, jadi kita tahu Roh Allah itu pertama-tama ada di kitab Kejadian, tapi yang dimaksud Stella saya ngerti ini, jadi ini loh. Roh yang kamu peroleh dari Allah, kapan kita memperolehnya itu jawabannya Stella.
Nah ini loh, mengapa tubuh kita itu disebut bait Allah? Tadi itu kan roh Allah masih melayang-layang ya Bapak Ibu. Terus kan Allah menciptakan sampai menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupanya. Jadi kita ini gak diciptakan secara acak sama Tuhan. Kita itu diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Dan itu artinya imago Dei. Imago itu gambar, Dei itu Allah. Jadi di dalam diri kita itu harus menampakkan wajahnya siapa? Kristus, Allah. Coba dilihat kanan kirinya. Sudah kelihatan gak wajah Allah? Soalnya kan gini, aku dulu waktu belum bertobat, teman-teman itu ngomong gini, Shirley mukamu kok jutek sih, Shirley mukamu kok mencureng aja, Shirley kok gak bisa senyum, Shirley kok kayak orang stres. Itu dulu saya Bapak Ibu, teman-teman di komunitas itu ngomong gitu, kamu tuh beda sama sekarang. Gak tahu sini gak ada yang satu komunitas dari dulu sama saya ya. Nah teman-teman tuh bilang gitu, kamu beda banget. Lah itu kalau nanti ada wajah Allah pasti berubah, makanya dilihat itu. Kanan kirinya, udah ikut PD lama harus menampakkan wajahnya siapa? Wajah Allah. Nah kita dijadikan imago Dei, serupa dengan gambaran Allah. Kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia tadi itu loh. Terus tapi kita diberi kehendak bebas. Nah ketika kita diciptakan, Bapak Ibu kita baca lagi Kejadian 2 ayat 7. Ini yang dimaksud Stella. Ayo kita baca yuk sama-sama 3, 2, 1. Nafas hidup itulah roh Allah. Jadi itulah roh Allah. Kayak kita lihat gambaran ya. Jadi kayak kita itu sudah ada ya kan. Tapi gak hidup. Gak hidup sebelum Allah menghembuskan rohnya. Ketika Allah mengembuskan rohnya, barulah kita hidup. Kita baca ya KGK ya. KGK ini sangat bagus ini kalimatnya. Gereja mengajarkan bahwa setiap jiwa rohani itu langsung diciptakan oleh Allah. Ia tidak dihasilkan oleh orang tua. Ia tidak dihasilkan oleh orang tua. Jadi walaupun kita ini dilahirkan oleh orang tua, tapi itu cuma badani yang dihasilkan oleh orang tua. Kalau Tuhan gak menghembuskan rohnya, kita gak jadi makhluk hidup. Seperti itu ya. Dan bahwa ia tidak dapat mati. Ia ini jiwa. Jiwa itu, Katolik itu cuma mengenal dikotomi. Tubuh dan jiwa. Di dalam jiwa inilah dihembuskan roh Allah ya. Nah, ia gak dapat binasa. Apabila pada saat kematiannya, ia cuma berpisah dari badan. Jadi rohnya keluar lagi, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah yang empunya roh, ya kan? Dan ia akan bersatu lagi dengan badan baru pada hari kebangkitan. Itu iman kepercayaan kita orang Katolik. Makanya kalau ada ibu-ibu ya, ibu-ibu ini denger nanti yang muda-muda punya anak dan lain sebagainya. Anaknya itu bukan miliknya sendiri, itu miliknya Tuhan. Jadi enggak boleh sembarangan, ya toh sama anak enggak boleh sembarangan. Yang punya suami, yang punya istri, melihat suami atau istrinya harus melihat wajahnya siapa? Allah, ya sudah jelas ya. Jadi tubuh kita itu adalah baitnya Allah, tempatnya Allah. Kita cuma dititipi rohnya Allah sementara kita hidup di dunia. Nanti kalau mati, rohnya kembali kepada pemilik. Kita ya dimakamkan seperti itu. Nah, tapi karena manusia itu diberi kehendak bebas. Diberi kehendak bebas. Berulang kali, seharusnya kan kalau ada roh Allah, itu kan kita itu kudus ya Bapak Ibu ya. Tapi karena kita diberi kehendak bebas, seringkali kita memakai kehendak bebas itu dan jatuh ke dalam dosa. Dan pada zaman dulu, ketika kita berdosa, seperti tadi yang Yesaya itu loh, tangan Tuhan itu kurang panjang sebetulnya untuk menolong, tapi ada penghalang untuk kita berhadapan langsung dengan Allah. Sehingga zaman dulu, zaman Musa itu kemah suci. Tapi kita kan temanya ini bait suci. Nah zaman dulu orang kalau mau beribadah itu dilihat yang sebelah kiri ya Bapak Ibu. Itu imam agung akan masuk ke dalam
bait suci. Nah, bait suci itu kan ada bagian-bagian. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Kalau mau masuk ruang maha kudus itu enggak boleh sembarangan. Ya kalau kayak sekarang istilahnya kalau di ini loh ya. Enggak, itu apa panti imam itu kan juga enggak boleh sembarangan ya kan. Yang bertugas dan lain sebagainya. Bahkan kalau zaman dulu itu selalu ada tirai. Dan imam sebelum mempersembahkan kurban untuk penebus dosa kita, dia harus mempersembahkan persembahan. Ya makanan dan lain sebagainya, ternak yang terbaik ya kan. Tetapi kita lihat yang terjadi ya, ini Matius 27 ayat 51. Kita lihat yang terjadi itu di sebelah kanan. Matius 27 ayat 51 kita baca sama-sama yuk sekali lagi. Dan lihatlah. Nah, stop sudah sampai di situ saya menggarisbawahi tabit bait suci terbelah dua. Itu sangat bagus Bapak Ibu perikopnya nanti apa yang terjadi waktu Yesus meninggal ya. Jadi tabit bait suci itu terbelah dua karena wafatnya Yesus. Jadi Yesus itu imam agung. Dia enggak mempersembahkan dengan kurban-kurban binatang tapi dengan darahnya sendiri. Darahnya yang mahal. Nah, ini dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah seringkali Bapak Ibu, kita enggak menyadari, seringkali kita merasa gini, orepku ya wekku dewe, padahal kita ini sudah ditebus dan dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus di salib. Itu tadi ya, tirai bait suci terbelah dua, tidak ada lagi tirai yang menjadi penghalang untuk kita menghadap kepada Bapa, untuk kita langsung menyampaikan doa-doa kita. Ya, itu tadi ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Makanya itu Bapak Ibu, yang menulis Korintus adalah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus itu menyebut bahwa orang-orang Kristen, kita ini loh semua orang-orang Kristen adalah orang-orang kudus. Jadi kalau kita sekarang hidup di zaman sekarang ya, kita pasti memandang orang kudus itu siapa? Santo Santa, terus Paus mungkin, Imam, Bunda Maria, Mother Teresa itu termasuk Santo Santa kayak gitu ya. Dalam pandangan kita, tapi kita kembali ke konteks. Waktu itu Paulus menulis Korintus, menasehati jemaat di Korintus, belum ada, yang namanya Paus pertama itu belum ada. Memang Petrus menjadi Paus nantinya. Tapi pada waktu itu belum ditetapkan. Jadi konteksnya itu kembali di kitab suci ini ada kamus Bapak Ibu. Nanti dibaca yang dimaksud orang kudus itu adalah semua orang Kristen pada waktu itu. Semua pengikut Kristus pada waktu itu. Dan kita baca ya 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus 1 ayat 2. Bagaimana Paulus itu menyapa jemaat di Korintus itu dengan sebutan mereka yang dikuduskan oleh Allah. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ini tadi lewat robeknya bait Allah, lewat pengorbanan Yesus di salib ya. Yang dipanggil dan menjadi orang-orang kudus. Jadi siapa orang kudus Bapak Ibu? Siapa? Siapa? Gak dengar? Hah? Orang Kristen. Berarti siapa yang di sini Kristen? Semua ya Kristen. Ayo coba, boleh angkat tangan yang Kristen, pengikut Kristus. Profisiat, Anda semua orang kudus. Ya, amin. Coba dikasih tepuk kanan kirinya, katakan kamu orang kudus loh. Semarang. Sorry. Nah, sebagai orang kudus, Bapak Ibu, Rasul Paulus itu begitu sedih melihat
kehidupan orang Korintus pada waktu itu. Sebagai orang Kristen, hidupnya mereka, kalau kebetulan saya itu ada grup MMA Bapak Ibu. Saya nggak ngerti kebetulan atau kemurahan Tuhan untuk aku ya. Karena saya lagi baca 1 Korintus, itu sekarang ini sampai bab 13. Jadi waktu kemarin nyiapkan tema khotbah ini, aduh terima kasih Tuhan kok pas. Jadi kayak pas gitu loh disiapkan Tuhan. Jadi kehidupan umat di Korintus itu ya, bab 1 ayat 10 itu sudah perpecahan dalam jemaat dan lain sebagainya. Nah padahal si Rasul Paulus itu kan merasa gini loh, kamu ini loh orang Kristen, kamu ini tempatnya Roh Kudus, tapi hidupmu kok gak kudus ya toh. Kita lihat ya Bapak Ibu, saya kasih tahu bahwa Korintus itu pada waktu itu adalah kota besar, pusat perdagangan dan budaya. Misal kata kayak sekarang mungkin Jakarta ya, mungkin lebih tepat. Akibatnya Bapak Ibu, karena situ banyak orang pinter, banyak terjadinya apa ya, keluar masuknya orang yang berdagang dan lain sebagainya. Akibatnya ada banyak faham yang timbul di Korintus. Salah satunya gnostisisme. Gnostisisme itu gini, ada satu paham di Korintus itu yang berkata begini, bahwa tubuhku itu milikku, rohku itu milik Tuhan, tapi tubuhku itu bebas aku gunakan. Tubuhku itu milikku sendiri, jadi bebas aku mau gunakan untuk apapun. Kalau roh itu memang milik Tuhan, jadi adanya keterpisahan antara roh dan tubuh. Nah padahal kan enggak kayak gitu, tadi kita lihat di Kejadian bahwa roh Tuhan itu sudah dihembuskan di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sudah bukan milik kita lagi, tapi milik roh Allah ini tadi loh sebetulnya ya kan. Tapi karena ya banyaknya orang pinter, biasa kan menerjemahkan sendiri, menimbulkan paham-paham sendiri. Dan salah satunya yang paling populer itu gnostisisme itu. Sehingga mereka itu melakukan tubuh mereka itu dengan bebas. Karena mereka cuma percaya gini, oh ya rohku ini sudah selamat, rohku ini memang milik Tuhan walaupun aku ini Kristen. Tapi tubuhku tuh sekarep, mau tak buat apa terserah gitu ya. Mau tak pakai untuk berbuat jahat, mau tak isi makanan-makanan yang enggak berguna, itu termasuk di Korintus 1 Korintus 6 itu ya. Makan yang halal dan tidak halal dan lain sebagainya yang menjadi pertentangan. Itu yang terjadi zaman itu di Korintus. Terus ada kultus Dewi Afrodit. Dewi Afrodit itu dewi kesuburan. Jadi di sebuah gunung di daerah Korintus itu ada Dewi Afrodit. Nah itu ada yang namanya di kamus juga ada nanti ya, bakti terhadap Dewi itu ya. Bakti terhadap Dewi itu gini. Jadi para wanita-wanita itu boleh melacurkan diri selama di kuilnya Afrodit itu. Walaupun mereka itu Kristen gitu loh. Pokoknya mereka boleh melacurkan diri di kuil itu. Keluar dari kuil itu nanti mereka sudah menjadi orang Kristen lagi. Gawat ya. Nah terus banyaknya toleransi terhadap dosa. 1 Korintus 5 ayat 1 ya. Itu ada seorang anak, kalau nggak salah ini. Adanya percabulan, seorang anak yang tidur dengan istri ayahnya, kita baca ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang sih nggak kenal Allah itu loh, nggak pernah melakukan itu. Tapi ini orang Kristen melakukan ini, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, ya. Itu terus adanya banyak penyembahan berhala, itu saya kasih itu. Adanya perpecahan jemaat, Apolos, apa tadi itu? Apolos, Paulos dan Cefas. Rebutan, oh ini umatku, ini dan lain sebagainya. Terus banyak terjadi perselisihan juga. Bapak Ibu, kira-kira yang terjadi di Korintus itu sekarang terjadi enggak? Hari-hari ini terjadi enggak? Di dalam jemaat, di dalam umat Katolik, di dalam persekutuan doa, di dalam hidup orang Kristen terjadi enggak? Terjadi ya Bu? Iya. Tapi di PD ini enggak, ya di PD ini enggak ya. Saya tahunya itu ada di PD lain, tapi di PD ini aman ya. Ya jadi ini ya aman ya. Bapak Ibu, pengkhotbah sudah bilang, ini loh pengkhotbah ngomong apa? Coba dibaca, 3, 2, 1.
Tidak ada sesuatu pun yang. Nah, pengkhotbah sudah ngomong bahwa sing dulu ada, itu tetap ada, tetap terjadi. Gak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Itu pengkhotbah loh yang ngomong, bukan saya ya. Jadi sing namanya percabulan ada enggak? Ada Bapak Ibu, namanya pendoa selingkuh itu ada. Hari ini ya ada terjadi. Namanya pengurus dewan itu TTM-an sama temannya sama-sama pengurus dewan ada. Di tempat ini enggak loh ya, nanti aku enggak diundang lagi. Enggak ada ya Dan? Hah? Enggak ada yang ketahuan katanya Daniel. Jadi tetap ada ya Bapak Ibu. Terus apa lagi tadi? Keliru, enggak menguasai. Ini tadi apa lagi? Nah, toleransi terhadap dosa. Kadang kan, oh ini aku kenal wis beno lah dia itu loh orang terpandang. Suka aneh nyumbang gereja, dosa-dosa titik gak apa-apa. Ada loh ya Bapak Ibu. Pokoknya semuanya itu ndak ada yang baru ya katanya pengkhotbah. Semuanya itu akan dibuat lagi, tetap dibuat ya kan. Nah, tapi kita mau belajar hari ini. Sekarang kita semua kan sudah sadar ya bahwa semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang Kristen dan adalah baitnya siapa? Siapa yang yakin kalau dirinya adalah bait Allah? Boleh angkat tangan. Ayo, sekarang dikatakan ke kanan kiri sekali lagi untuk meyakinkan kamu bait Allah loh. Kamu bait Allah, kamu bait Allah. Supaya ingat ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini bait Allah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kita cuma mau belajar 2 hal. Tapi tolong 2 hal ini dipraktekkan, dilakukan. Karena kita hari ini sadar bahwa kita adalah baitnya Allah ya. Yang pertama, itu termasuk salah satu nanti. Yang pertama apa Bapak Ibu kita baca? Bersihkan diri. Kita baca yuk, 1, 2, 3 sama-sama. Saudara-saudaraku. Jadi zaman dulu itu yang sebelah kiri, zaman dulu itu kalau bait Allah itu banyak kolam-kolam di halaman. Salah satu yang paling terkenal itu kolam Siloam ambek Bethesda ya, di mana terjadi penyembuhan-penyembuhan pada zamannya Yesus. Nah kolam-kolam itu gunanya untuk apa Bapak Ibu zaman dulu? Kalau orang itu ya mau ke bait Allah itu menempuh perjalanan yang jauh, debu dan lain sebagainya. Maka ketika dia sampai di halaman dia harus membersihkan diri. Ya di kolam-kolam itulah mereka membersihkan diri. Sama Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa yang di sini 1 hari mandi 2 kali? Umum ya. Umum ya. Lah misalnya gini loh Bapak Ibu, padahal Bapak Ibu itu enggak pergi kemana-mana, cuma di kamar tok ASEAN, apa tetap mandi 2 kali? Tetap. Lah ya, kan tetap toh, berarti gini loh, tubuh fisik aja diperhatikan sedemikian rupa. Mandi aja sampai 2 kali masih ASEAN setiap hari ya toh. Apalagi kita sadar bahwa tubuh kita ini tempatnya siapa? Allah. Maka kita harus lebih lagi untuk membersihkan diri ya toh. Nah, membersihkan diri ini loh tadi ya. Pencemarannya apa? Jasmani dan rohani. Jasmani. Oh, kok nggak bisa maju? Dia apa nih nggak bisa maju? Hah? Pencemaran jasmani dan rohani. Nah kalau jasmani itu ya wis lah kelihatan mata ya. Apa yang terjadi pada tubuh kita. Sampah-sampah jasmani itu ya jorok, begadang, merokok, alkohol, rakus, cabul dan lain-lain itu ya. Terus nanti sampah rohani kanan itu termasuk 7 dosa pokok. Bapak Ibu, saya itu suatu saat saya tuh nggak sadar dalam diri saya itu ternyata ada penyakit yang tidak saya ketahui. Suatu saat iseng-iseng kan biasa ada cek darah ya, di gereja-gereja itu kan ada cek darah. Check up lah saya, sekian lama nggak pernah check up. Ternyata HbA1c saya itu tinggi, 6 lebih lah pokoknya. HbA1c saya itu tinggi ternyata. Waduh,
biasa atau baru tahu, takut seperti itu. Jadi karena itu terjadi karena apa? Saya secara jasmani ternyata tidak menjaga makanan yang masuk ke tubuh saya. Manis-manis itu semua dimakan, makanya ini hasilnya segini ya kan. Terus nggak pernah olahraga, termasuk tidak menjaga secara jasmani. Termasuk yang katanya Daniel tadi, suka makan apa Daniel kok bisa kolesterol? Jeroan, nah itu bisa kolesterol. Nah terkadang Bapak Ibu, kita tidak menjaga diri kita sehingga sakit penyakit itu datang. Nah, waktu saya sakit itu datang HbA1c tinggi, langsung konsul sama dokter kan. Oh, Cece harus olahraga ini. Jadi sekarang statusnya berenang terus. Ya itu salah satu cara untuk menjaga kita dari sampah jasmani. Nah, yang rohani yaitu luka batin, marah, dendam, terus apalagi? Tidak bisa mengampuni, sombong. Nah, tentang tidak bisa mengampuni Bapak Ibu, saya juga ada cerita. Suatu saat kami para pendoa mendoakan seorang anak remaja mungkin Cak Greta gini loh ya. Ya, terus dia itu sakit tapi dokter itu tidak mengetahui sakitnya apa dan sudah lumayan lama di salah satu rumah sakit. Ya, terus kita mendoakan beberapa pendoa. Ya kita cuma berdoa biasa sih dan pada akhir kunjungan pasti ditutup dengan doa bersama. Ketika doa bersama ditutup dengan Bapa kami kan. Nah waktu ditutup dengan Bapa kami itulah baru hikmat itu turun ke pendoa-pendoa itu. Beberapa pendoa gabungan itu nanti saling cocokan gitu di luar ya. Ternyata anak ini waktu doa Bapa kami dia enggak bisa ngomong itu loh. Dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni, itu mulutnya itu terkatup Bapak Ibu. Terkatup diam gak bisa doa Bapak kami. Di luar kan di rumah sakit itu ada halamannya, di luar kita ngobrol sama mamanya. Ternyata beberapa hikmat yaitu tadi, oh anak ini mungkin luka batin, dia gak bisa ngampuni siapa seseorang dalam hidupnya. Ternyata dari situ mamanya cerita, dia memang tidak bisa mengampuni papanya. Papanya itu sudah meninggalkan dia, melukai dia dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa tahu, itu loh, itu sampah. Sehingga kalau sampah itu masuk ke tubuh kita, jiwa kita juga menjadi sakit ya, tubuh kita juga menjadi sakit, terdampak. Bapak Ibu mungkin hari-hari ini kita merasa kayak gini, oh ya aku sehat-sehat kok. Tapi ternyata kita itu menyimpan marah, dendam dan lain sebagainya. Sekarang kita sadar, oh tubuhku ini bait Allah, ayo kita buang. Ayo kita lepaskan, caranya gimana? Nah itu caranya, mohon rahmat Roh Kudus untuk kita dimampukan. Nah ketika rahmat Roh Kudus itu menegur kita, ayo lepasno pengampunan. Ojo ngotot, enggak mau, aku muangkel ambek arek itu, jangan Bapak Ibu. Mintalah tolong sama Roh Kudus, Roh Kudus aku enggak mampu. Dia itu menyakiti hatiku terlalu gitu ya. Tapi aku percaya kalau engkau mampukan maka aku akan bisa untuk mengampuni. Lepaskan pengampunan kalau perlu sebut namanya. Kemudian mintalah sakramen tobat. Nah itulah kita bersyukur dalam gereja Katolik ini ada sakramen tobat. Dan jangan lupa cara membuang sampah yaitu untuk mengikuti misa kudus atau ekaristi. Karena setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, yang kudus itu semakin besar dalam diri kita. Itu menghalau segala yang tidak kudus ya. Siap ya Bapak Ibu untuk membuang sampah-sampah jasmani dan rohani, siap? Nah, sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita ini sadar bahwa kita bait Allah, yaitu memberikan persembahan yang terbaik ya. Kita baca sekali lagi ayatnya dari Roma 12 ayat 1, 3, 2, 1. Karena itu nah ini contohnya itu saya janda itu loh yang mempersembahkan
seluruh daripada yang dimilikinya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita di bait Allah, itu orang-orang yang menuju ke bait Allah ngasih di meja persembahan itu adalah hewan ternak yang terbaik. Nanti di imamat itu banyak itu, ciri-cirinya itu harus semua yang terbaik ya. Sama, nggak tahu sini ada nggak yang masih sembayangan leluhur? Biasanya kalau Imlek enggak? Kalau Imlek kalau di tempatnya mertua saya itu Bapak Ibu biasanya di meja sembayangan itu kan masih ada yang Buddha-Buddha gitu ya. Itu dipersembahkan apa ya, makanan-makanan yang walaupun enggak dimakan sih sebetulnya. Dipersembahkan makanan-makanan itu kalau ngasih itu pasti yang terbaik juga. Nah itu loh sama leluhur. Apalagi kalau kita ini tahu bahwa tubuh kita itu bait Allah. Maka kita mesti ngasih yang terbaik untuk tubuh kita, untuk bait Allah yang ada di dalam kita. Caranya yaitu ngasih waktu yang terbaik untuk Tuhan. Misalnya doa, ya jangan dikasih waktu sisa, kasih waktu yang terbaik, ya kan? Saya itu ya sudah lumayan sebetulnya mempunyai waktu rutin untuk berdoa Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang itu ke-distract sama apa sih? Tawaran-tawaran dunia ya. Apa yang ditawarkan dunia ini kan kadang menggiurkan gitu ya. Suatu saat saya tuh dapat pekerjaan kemarin itu, dapat pekerjaan dan itu lumayan menguras pikiran saya. Jadi kayak kepikiran terus gitu loh. Akhirnya bangun tidur tuh doa sekedarnya, doa yang biasa saya lakukan, baca firman yang biasa saya lakukan, saya skip. Wes pokoknya tak kerja nosik proyekku ini gitu loh. Wih seharian itu rasanya gak enak Bapak Ibu. Seharian itu rasanya gak enak loh, kok aku ngasih yang sisa-sisa ya sama Tuhan. Kok aku kayak gini ya, seperti itu loh Bapak Ibu. Terus ya akhirnya saya ambil satu sikap, satu tindakan. Oh ya gak bisa, aku harus mandek ini. Aku gak boleh ke-distract sama apa yang ditawarkan dunia, kayak gitu ya. Kemudian diisi apa lagi yang terbaik untuk tubuh kita yang adalah bait Allah. Diisi makanan yang terbaik, dan makanan yang terbaik untuk jiwa adalah firman Tuhan ya. Kemudian kita juga memberikan persembahan yang terbaik itu apa? Ketika kita diberkati maka kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Terus menjaga hidup dalam kekudusan itu ya. Menjaga hidup dalam kekudusan. Nanti sharingnya terakhir aja itu ya. Nah Bapak Ibu, sebelum pas ya waktunya 4:11 buat demo dulu. Soalnya ibu-ibu rumah tangga, loh mana tasku? Berhubung ibu-ibu rumah tangga biasa demo panci-panci, maka hari ini saya ada demo. Minjem apa ya, kursi 1 ya? Kursi 1. Nah. Masuknya habis ini ketemu. Saya minta tolong ini, Nyok, ayo Nyok. Minta tolong, namamu siapa? Hah? Jevon, ayo Jevon tolong ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan seperti ini ya. Ini adalah tubuh kita. Tubuh kita ya, tubuh kita itu diberi roh Allah. Putih itu roh Allah ya. Jadi diberi roh Allah ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sebenarnya kudus toh. Yang ada di dalam tubuh kita itu siapa? Roh Allah. Putih, bersih, murni ya toh. Tapi ini tuh demonya tentang poin 1 dan poin 2 ya Bapak Ibu. Telepon ini tolong Pak. Ini adalah kotoran, sampah. Sampah ya Bapak Ibu, abaikan mereknya. Bukaan. Ini sampah ya. Saya tuh nyari jamu pahitan sakjane, tukang jamu gak lewat. Ayo Fon buka. Dibuka ya. Dituang sedikit-sedikit. Ini kalau Bapak Ibu menyimpan sampah kemarahan. Marah. Oke. Jadi putihnya jadi apa? Keruh ya. Putihnya berubah gak keruh. Terus lagi
Apa? Gak bisa mengampuni. Disakiti orang, ngamuk gak bisa mengampuni. Oke, dikit-dikit. Gak kelihatan ya? Oh. Terus apa lagi? Hah? Gelasnya aja kalau sama Daniel, tapi nanti tumpah. Terus marah. Tadi udah ya marah ya. Ayo apa lagi? Coba sampah-sampahnya yang sering. Hah? Sombong. Aku paling pinter wes pokoknya. Nah, terus apa lagi? Apa Om? Dendam. Tapi ini kan ringan-ringan, kalau sing membunuh. Nah, iri itu ya sering ya. Cabul, mungkin ada yang cabul. Oh. Terlalu banyak nonton drama, drakor, itu juga meracuni, ayo. Dracin, oke. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya itu loh, airnya jadi keruh. Ada penghalang, kita mau doa, itu tadi yang menjadi penghalang untuk doa kita adalah dosa kita. Jadi keruh, butek, sudah Jevon. Ya kan? Maka poin kedua tadi loh, kita harus memberikan yang terbaik. Dojo ini. Memberikan yang terbaik, harus pakai ini nanti lek tumpah ya apa. Memberikan yang terbaik ya untuk tubuh kita ya. Maka kita harus ngisi dengan firman Tuhan ya. Nah. Terus doa-doa tiap hari. Gak putih-putih. Ekaristi loh, makanya ojo buat dosa loh Bapak Ibu, uangnya loh bersihno lihaten. Ekaristi, terus apa? Pujian penyembahan, ikut PD loh, ikut PD saya belum putih dan baca kitab sucinya tiap hari. Tolong C. Adorasi ini penting, ini adorasi. Pantang puasa, terus apa lagi C? Hah? Rosario setiap hari dibantu Bunda Maria. Siara terus. Bapak Ibu lihaten ya. Ojo buat dosa ya. Itu loh cemarnya sulit untuk menjadi putih kembali ya. Mulai sekarang sudah tahu ya tubuh kita adalah baitnya Allah. Harus dijaga baik dihindari sampah-sampah itu ya. Karena untuk menjadi putih itu loh sulit. Terima kasih. Artinya apa? Untuk kita menjadi putih, untuk kita menjaga bait Allah itu kita harus lakukan terus setiap hari dalam hidup kita. Siap? Siap mengampuni yang menyakiti? Siap. Siap untuk gak mangkel-mangkel lagi? Yang paling penting siap datang PD setiap Sabtu? Sabtu depan harus penuh ini tempat ini ya. Amin. Baik kita mau, saya mau sharing penutup 1 menit 25, gak apa-apa cukup. Saya sharing penutup ya Bapak Ibu. Saya itu, terima kasih Stella. Saya itu punya satu aset. Saya rindu aset saya ini tuh untuk terjual, ya kan. Udah lama gak terjual. Tiba-tiba suatu hari teman saya dulu di properti ngebel, share. Ini ada orang pendana, namanya pendana dia bilang. Ini ada orang pendana. Asetmu masih mau dijual? Iya. Minta berapa? Wes tak kasih harga terendah pokoknya di luar pasaran. Terus dia bilang gini, tapi kita up sendiri ya, mau dinaikkan sendiri sama teman saya dan beberapa temannya gitu loh. Lah wong namanya kita ini kepingin jualan aset ya. Pokok aku dapat bersih segitu, sak karepmu mbok apakno. Bener ya aku bilang gitu. Pokok aku dapat bersih segitu, terserah kamu ambek temenmu mau bancaan ya apa carane sak karepmu. Doa Bapak Ibu, doa aku tiap hari. Doa, sing novena Yudas, novena 3 Salam Maria, Rosario. Doa no aset ini supaya closing, supaya terjual ya kan. 3 bulan mungkin, 3 bulan. Cepet ikut 3 bulan. Loh, masalahnya 3 bulan belum terjual, ini salah paham. 3 bulan ya Bapak Ibu, akhirnya saya itu dapat teguran dari Roh Kudus. Ya lewat doa, lewat firman dan lain-lain ya. Saya dapat teguran dari Roh Kudus. Aku gak tahu rasanya pas misa harian. Loh, itu loh ceritanya kalau gak salah Yudas itu loh. Kalau sudah niatnya gak baik,
ya itu gak baik gitu loh, udah gak benar gitu. Pokoknya saya dapat teguran seperti itu. Tak renung-renung no, oh iya ya, mungkin Tuhan ini gak mau ya aku jual aset ini. Karena niatku tuh sudah gak baik, artinya gini loh. Saya itu kan sebenarnya kalau lewat teman saya ini, ada pihak ketiga pendana. Itu artinya kan pendana ini sakjane kita bodohi toh. Dia itu membeli aset yang kurang laku sebetulnya. Asetku ini kan kurang laku. Dan di markup setinggi-tingginya. Markupnya teman saya itu bahkan 2 kali lipat lebih gitu loh. Misalnya saya jual 100, dia itu sama masukkan ke pendana itu 300 kayak gitu loh misalnya itu ya. Contoh. Nah akhirnya saya itu dapat teguran pas misa harian itu. Terus waduh ini Tuhan gak mau ya, Tuhan gak berkenan. Akhirnya saya bawa dalam doa lagi dan benar Bapak Ibu. Benernya itu kenapa kok aku merasa benar. 2-3 hari dari saya dapat teguran itu, teman saya itu ngoling lagi, telepon lagi. Dia bilang gini, pendana yang satu ini enggak mau, tak cari pendana yang lain ya gitu loh. Dia itu bilang gitu. Karena kan dia pasti untungnya banyak ya, dia berjuang. Akhirnya saya bilang gini, wes gak usah, stop aja berhenti di situ. Toh aset itu sudah dipakai orang. Artinya tuh sebenarnya aset saya itu juga sedang disewa orang gitu loh. Tapi nanti saya diajari sama si teman saya itu, nanti kasih ono ganti rugi lah dan lain-lain gitu loh. Kok saya waktu itu ya itu tadi loh, dunia dan segala isinya itu berusaha untuk mendistract kita, menarik kita dari apa yang bukan menjadi kehendak Allah, ya kan? Enggak jadi memuliakan Allah. Akhirnya saya merasa ini, oh iya ya, loh aku ini loh, wes bertobat, yang akunya orang Kristen itu tadi, tapi perbuatanku adalah aku merancangkan hal yang tidak baik untuk pendana itu. Dia akan mengalami rugi dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu saya stop sampai di situ. Dan saya bersyukur hari ini saya boleh sharingkan itu. Sampai hari ini, sampai detik ini ya belum laku dan tetap ada asetnya, tetap ada belum laku. Cuma saya mau ngomong gini loh, bahwa dunia dan segala isinya itu dengan gampang mendistract kita. Kalau kita nggak sadar bahwa kita bait Allah, saya pun sempat tergoda. Saya pun sempat tergelincir Bapak Ibu. Saya minta ampun sudah stop, toh itu sudah tersewa. Toh kebutuhan saya yang lain ya juga sudah, maksudnya sudah dipenuhi sama Tuhan gitu loh. Mau apa lagi sih? Ya udah akhirnya saya persembahkan semua, saya minta ampun, saya sakramen tobat dan lain sebagainya itu. Jadi ya itu Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita sekarang menyadari bahwa kita bait Allah. Jangan lagi kita mau untuk berbuat dosa itu tadi loh. Sampah-sampah itu harus kita buang. Dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tubuh kita. Karena di dalam diri kita ini Allah yang bersemayam. Yang kudus yang bersemayam. Maka kita harus untuk mengejar kekudusan itu. Saya undang tim pujian yuk. Nanti saya akan berdoa untuk Bapak Ibu mungkin yang gak bisa mengampuni, yang masih punya kepahitan, setiap sampah-sampah itu kita mau buang. Kita mau menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita mau izinkan Roh Kudus berkarya lebih lagi. Kita mau menjadikan hati kita tempat kediaman Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Jadikan lagu ini sebagai doa dengan kesungguhan hati Bapak Ibu serahkan saat ini. Setiap sampah yang mungkin masih bersemayam dalam diri Bapak Ibu. Kita minta Allah Roh Kudus yang mampukan kita untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku jadikan hidup ini untuk-Mu Allahku. Mari letakkan tangan di dada Bapak Ibu. Sekali lagi kita mau nyanyikan. Tuhan jadikan hatiku tempat kediaman-Mu Tuhan. Ku serahkan hidup ini
lagu. Hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk menjadikan hati kami rumah-Mu. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini Engkau telah memilih anak-anak-Mu untuk hadir di tempat ini. Pasti ini bukan suatu kebetulan ya Bapa. Dan kami bersyukur kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa tubuh kami adalah bait-Mu, bahwa tubuhku adalah bait-Mu, karena Engkau sudah membayar lunas oleh darah-Mu yang mahal di kayu salib. Dan saat ini Tuhan, ketika kami boleh menyadari tubuh kami adalah bait-Mu, kami rindu Tuhan untuk kami boleh membersihkan diri kami dari sampah-sampah. Saat ini Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu ini. Biarlah Engkau sendiri yang mengetahui setiap sampah apa yang masih ada dalam diri mereka. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu ini yang saat ini belum dapat melepaskan pengampunan untuk orang yang menyakiti mereka, untuk suami mereka, untuk istri mereka, bahkan untuk anak-anak mereka yang mungkin mengecewakan dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya kami boleh letakkan sampah ini, kami boleh buang sampah ini saat ini di dalam nama Yesus. Biarlah setiap sampah-sampah yang lain, kemarahan, kemalasan, kesombongan Tuhan, mungkin sering kali kami merasa diri yang paling baik. Saat ini kami juga mau membuang setiap sampah-sampah ini dari dalam diri kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini di tempat ini. Lebih dan lebih lagi, Allah Roh Kudus, Engkau yang tercurah memenuhi hati anak-anak-Mu ini. Engkau yang memampukan setiap daripada anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, sehingga mereka juga boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi tubuh mereka yang adalah bait-Mu. Mereka boleh Kau berikan kekuatan dari Roh Kudus-Mu untuk rajin Tuhan berekaristi, untuk rajin adorasi Tuhan, untuk rajin lebih lagi dalam doa-doa pribadi mereka dan devosi-devosi, membaca firman sebagai makanan bagi jiwa mereka. Saat ini kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau mencurahkan kuasa-Mu secara bebas bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau berkarya lebih dan lebih lagi, sehingga sepulang mereka dari tempat ini, firman ini tidak menguap begitu saja, tapi anak-anak-Mu ini boleh diubahkan menjadi pribadi yang baru, yang sungguh menyadari bahwa tubuh mereka adalah bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan, lebih dan lebih lagi kami mau Tuhan untuk menjadikan lagu ini sebagai doa kami di hadapan Engkau.
Sungguh firman yang luar biasa memberkati kita semua. Firman yang begitu dahsyat menguatkan kita, boleh memberkati kita semua yang hadir di tempat ini. Dan kita menjadi lebih peka terhadap tubuh kita bahwa kita ini adalah bait Allah sendiri. Jadi sepulang dari tempat ini kita boleh menyadari dan merawat tubuh kita untuk kita persembahkan bagi Allah. Saat ini sebagai rasa syukur semua yang sudah diberkati atas PD ini, kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan sebagian dari berkat kita yang diberikan oleh Allah kita. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Terima kasih untuk persembahan yang terbaik. Kita ada beberapa pengumuman. Kita memasuki serial bulan Juli dengan tema yang luar biasa. Pemuji penyembah yang diurapi. Jadi 4 Juli dengan tema panggilanku pemuji dan penyembah. Kemudian kuasa pujian penyembahan. Dan tanggal 18 Juli ini perlu dicatat ya. Kita akan full pujian penyembahan anti garing. Jadi anti garing, jadi pasti teles terus gitu ya. Enggak lah, jadi kita bersemangat terus, enggak garing, enggak ngantuk gitu kan ya. Jadi ada full pujian penyembahan. Kemudian yang terakhir tanggal 25 Juli dengan tema pemuji yang diurapi. Nah ini pembicaranya yang nanti yang tanggal 4 adalah Vincentius Januar SW di tempat ini jam 10. Mohon komitmen untuk tetap datang. Kemudian yang berikut silahkan Ado atau Cek. Atau Greta. Jangan rebutan. Oke, shalom. Shalom. Ya. Iya, kita pertama-tama mau mengucapkan terima kasih buat antusiasnya Bapak Ibu mungkin yang udah ngajain anak-anaknya atau teman-teman anaknya buat daftar. Ya, Ponakan, tetangga, ya toh. tetangga, atau siapapun Anak itu buat daftar di seminar penyembuhan luka batin. Pendaftaran resmi sudah kami tutup. Puji Tuhan. Mencapai 115 peserta, Yes. itu pun kami sudah menolak-nolak banyak orang yang mau ikutan. Iya betul, karena keterbatasan tempat Ya, juga. ya harapannya mohon doanya untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini supaya acaranya boleh berjalan dengan lancar dan semoga acara ini bisa menjadi acara tahunannya Youth Avila. Amin. Ya,
Jangan lupa buat anaknya yang mungkin daftar, diingetin lagi acaranya itu minggu depan ya, Sabtu dan Minggu. Bukan pilih salah satu hari tapi 2 hari, Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya anak-anak youth kita ini. Kepingin gak sih jadi youth lagi? Kepingin ya? Pengen ya, ya kita selalu support kegiatan anak-anak youth di tempat ini. Oke, mungkin ada yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai 27 boleh maju ke depan. Panitia akan mendoakan dan akan berikan hadiah yang luar biasa. Nio. Oh Tasya, ayo Ino kok iyo. Neo, ayo. Ada lagi? Ini ada. Ada lagi? Oh biak semua. Biak semua. Iya ya. Yuk, mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita boleh arahkan tangan kita untuk Tasya, untuk Neo dan untuk Flo. Ya sini Flo, maju Flo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan kami sempurna adanya oleh Roh Kudus yang Kau hembuskan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan untuk umur panjang 1 tahun lagi yang Kau berikan kepada Tasya, kepada Neo dan kepada Flo. Biarlah Tuhan Kau juga menambahkan iman yang teguh, harapan yang kuat, kasih yang sempurna kepadamu. Kau berkati seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, sekolahnya Tuhan. Juga terutama kesehatannya. Agar dia boleh mencapai apa yang boleh dicita-citakan untuk Flo dan Neo. Kami juga berdoa untuk Tasya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa terus memakai hidupnya. Boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah ia boleh terus Kau pakai Tuhan. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Melalui sharing hidupnya, Engkau pakai dia lebih dan lebih lagi. Sebagai rasa syukur Tuhan atas hari ulang tahun ini, biarlah kami terus mendoakan semua apa yang boleh dia berikan kepadamu Tuhan, selalu berkenan di hatimu. Kau jadikan mereka kepala bukan ekor, dan Kau bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu surga untuk mereka bertiga ini Tuhan. Kau berkati seluruhnya. Setiap aspek kehidupannya. Karena kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa, senantiasa menyertai melindungi kami. Bunda Maria doakanlah Tasya, Neo dan Flo untuk terus setia kepadamu, juga seperti ketaatanmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria. Semua doa ini kami satukan di dalam nama-Mu, Kau Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Happy birthday. Silakan kadonya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu, kita mau tutup persekutuan doa pagi hari ini. Kita mau tetap berdoa kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami telah mengakhiri PD pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai setiap kami, khususnya umat-umat yang sudah hadir di tempat ini. Boleh Kau berkati pribadi lepas pribadi, Kau berkati satu persatu Tuhan, agar apa yang boleh firman yang sudah disampaikan, agar boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan mereka, dan pulang boleh membawa berkat yang luar biasa untuk keluarganya, untuk setiap orang-orang yang dijumpainya Tuhan, agar kemuliaan-Mu Kau nyatakan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan Bapak Ibu dan kami semua untuk boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Kami berdoa khusus untuk pembicara kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk Shirley yang sungguh luar biasa memberkati kami semua melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan Tuhan. Sharing hidupnya yang luar biasa juga memberkati kami semua. Boleh Kau pakai dia Tuhan, seluruhnya Tuhan, demi kemuliaan-Mu, dan tiap langkahnya Tuhan senantiasa boleh mencerminkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupannya. Agar kami boleh merasakan setiap dampak yang boleh diberikan
pelayanan Shirley bagi kami semua. Berkati juga suaminya, pekerjaannya, anak-anaknya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau senantiasa hadir menyertai memberkati kami semua. Semua doa ini kami persembahkan di dalam nama-Mu, Kau Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita Terima berjumpa kasih. lagi Sabtu depan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih.